Deni Papera. Saya Sylvia Santri. Saya Brigita Angelia. Saya Maria Ernest Femia. Saya Victoria Novitasari. Saya Rosa Baisi. Saya Maya. Saya Luciwini Dinasari. Kami dari kelompok 1 dengan tema konsep analisis sosial yang berisikan tentang unsur-unsur sosial dan prinsip-prinsip sosial. Analisis sosial merupakan usaha untuk menganalisis sesuatu keadaan atau suatu masalah sosial secara objektif. Analisis sosial diarahkan untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai situasi sosial dengan menelaah kaitan-kaitan historis, struktural, dan konsekuensi masalah. Analisis sosial akan mempelajari struktur sosial, mendalami fenomena-fenomena sosial, kaitan-kaitan aspek politik, ekonomi, budaya, dan agama, sehingga akan diketahui sejauh mana terjadinya perubahan sosial itu sendiri. Proses analisis sosial merupakan usaha untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang situasi sosial, hubungan-hubungan struktural, kultural, dan historis, sehingga memungkinkan menangkap dan memahami realitas yang sedang dihadapi. Analisis sosial bukan hanya sekedar melakukan riset dengan upaya mengumpulkan data sebagai bagian dari jawaban apa yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat dan mengapa hal tersebut terjadi dan bagaimana proses terjadinya. Dalam analisis sosial ada 4 unsur dalam melakukan analisis sosial. Yang pertama, dimensi historis. Masalah terpenting dari manapun adalah masalah sejarah, dari mana kita berangkat dan dari mana kita pergi. Yang kedua, struktural. Yang dimaksud struktural adalah struktur masyarakat di mana nilai sosial sendiri merupakan masalah struktural, bukan pribadi. Yang ketiga, pembagian masyarakat. Bagaimanapun juga, analisis sosial memungkinkan kita untuk melihat pembagian masyarakat menurut ras, budaya, umur, kelas, etnis, agama, dan lain-lain. Yang terakhir, yang keempat, level atau tingkatan. Masalah yang ada yaitu mengenal masalah baik itu lokal, regional, nasional, atau internasional. Baiklah, penjelasan selanjutnya adalah prinsip-prinsip analisis sosial, yang mana dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, telaah historis. Dimaksudkan untuk melihat ke belakang asumsi dasar dari telaah ini bahwa suatu peristiwa tidak dengan begitu saja hadir, melainkan melalui sebuah proses sejarah. Dengan ini kejadian, peristiwa atau hal tersebut dapat diletakkan posisinya dalam kerangka masa lalu, masa kini, dan masa depan. Melalui telaah ini akan dikembangkan pula kesadaran historis. Selanjutnya yaitu telaah struktur. Analisis ini sangat tajam dalam melihat apa yang ada dan mempersoalkan apa yang mungkin tidak pernah berani diganggu-gugat. Struktur yang akan dilihat adalah ekonomi atau distribusi sumber daya, politik atau bagaimana kekuasaan dijalankan, sosial yaitu bagaimana masyarakat mengatur hubungan di luar politik dan ekonomi, serta budaya atau bagaimana masyarakat mengatur nilai. Prinsip analisis sosial yang selanjutnya adalah telaah nilai. Penting pula untuk diketahui tentang apa nilai-nilai yang dominan dalam masyarakat, mengapa demikian, dan siapa yang paling berkepentingan dengan pengembangan nilai-nilai tersebut. Kemudian ada telaah reaksi. Melihat reaksi yang berkembang berarti mempersoalkan mengenai siapa atau pihak mana yang sudah bereaksi dan bagaimana bentuk reaksinya. Kemudian adalah telaah masa depan. Tahap ini lebih merupakan usaha untuk memperkirakan atau meramalkan apa yang terjadi selanjutnya. Kemampuan untuk memberikan prediksi atau ramalan akan dapat menjadi indikasi mengenai kualitas dari tahap-tahap sebelumnya. Contoh analisis masalah sosial yang ada di Indonesia seperti kemiskinan, banyak dampak yang ditimbulkan, misalnya tingkat stres masyarakat karena terlilit masalah ekonomi, memicu terjadinya kriminalitas, dan berita kita pun sering mendengar kasus pembunuhan yang ironisnya dilakukan oleh orang tuanya sendiri dengan dialih agar anaknya tidak menderita karena masalah ekonomi. Tidak hanya masalah kemiskinan, ada masalah sosial yang menurut saya juga tidak kalah menarik, yaitu pengangguran. Pengangguran di Indonesia mengalami kontradiktif. Bukankah seharusnya semakin tinggi pendidikan, semakin banyak orang yang bekerja secara mandiri dan membuka lapangan pekerjaan? Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun sudah sekolah hingga perguruan tinggi, orientasinya tetap mencari pekerjaan dibanding menciptakan lapangan pekerjaan. Jika kita bedah dan kita kuliti satu persatu,
Ada banyak sekali, apalagi Indonesia sebagai negara kepulauan, yang permasalahan bisa dijadikan sebagai analisis sosial. Semakin banyak yang membuat analisis sosial, semakin banyak solusi yang ditawarkan oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup lebih baik dan hidup lebih sejahtera. Penjelasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa analisis sosial merupakan suatu cara yang dikembangkan untuk mengetahui dan mendalami realitas sosial dan masalah-masalah sosial yang ada. Analisis sosial juga mempelajari tentang struktur sosial, fenomena sosial, kaitan aspek politik, ekonomi, dan budaya ataupun agama. Terdapat 4 unsur dari analisis sosial, yaitu dimensi historis, struktural, pembagian masyarakat, dan level ataupun tingkatan. Sekian penjelasan dari kelompok 1, kami ucapkan terima kasih.